Yo guys, selamat datang kembali di channel Crypto Forex Horizon. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang nggak cuman bikin penasaran, tapi juga penting banget buat lo yang lagi tertarik sama dunia keuangan digital. Yup, kita bahas Bitcoin. Tapi kali ini nggak cuma sekadar tentang cara beli Bitcoin atau cara mining lo. Gue bakal bawa lo ke dalam sejarah Bitcoin, fakta-fakta unik yang jarang diketahui, dan bahkan beberapa hal yang mungkin bakal ngeubah cara lo pandang kripto. Jadi, jangan skip, simak sampai habis ya. 1. Sejarah awal Bitcoin, dari krisis finansial ke revolusi keuangan. Buat lo yang baru dengar tentang Bitcoin, kita harus balik ke 2008 dulu bro. Itu tahun yang penuh krisis finansial, banyak bank-bank besar tumbang, dan sistem perbankan tradisional mulai dipertanyakan. Nah, di tengah situasi yang nggak pasti, muncullah white paper yang disusun sama Satoshi Nakamoto. White paper itu ngasih solusi buat sistem keuangan yang lebih transparan, tanpa perantara, dan sepenuhnya digital. Lo bayangin aja saat itu siapa yang bisa prediksi kalau Bitcoin bakal jadi kayak sekarang. Tahun 2009, Bitcoin mulai ditambang lewat blok pertama, yang dikenal dengan nama Genesis Block. Dan lo tahu nggak sih, di blok pertama ini ada pesan tersembunyi yang berbunyi The Times 3 Januari 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Pesan ini nggak cuma simbolis, tapi sebagai kritik keras ke sistem perbankan yang udah gagal melindungi masyarakat. Dari situlah Bitcoin mulai dikenal oleh kalangan kecil penggemar teknologi dan digital currency. Tak kedua, siapa Satoshi Nakamoto? Misteri yang bikin semua penasaran. Nah, yang bikin menarik adalah siapa sih sebenarnya Satoshi Nakamoto? Sampai sekarang, identitas asli Satoshi masih jadi misteri. Ada yang bilang Satoshi itu seorang jenius asal Jepang. Ada juga yang nyebut dia tim internasional, atau mungkin ada yang bilang dia itu malah AI masa depan yang sengaja diturunkan buat ngerevolusi dunia keuangan. Bisa jadi juga Satoshi itu nggak ada, cuma sosok yang dipakai buat representasi ide besar. Gimana menurut lo? Pasti penasaran kan? Selain misteri identitas, ada hal lain yang bikin Satoshi makin legendaris. Yaitu, dia punya sekitar 1 juta Bitcoin yang nggak pernah disentuh sampai sekarang. Itu kalau dihitung-hitung bisa jadi duit triliunan bro. Tapi dia nggak pernah coba untuk jual atau bahkan transaksi Bitcoin. Keren kan? 3. Bitcoin hilang karena lupa password. Cerita paling ngenes di dunia kripto. Lu tahu nggak 20% Bitcoin di dunia ini nggak bisa diakses sama pemiliknya? Penyebabnya lupa password. Gimana nggak? Lo bisa bayangin punya Bitcoin dalam jumlah besar tapi nggak bisa akses cuma gara-gara kata sandi hilang. Jadi ada seorang programmer asal Inggris yang pernah buang hard drive yang isinya private key dompet Bitcoin. Waktu itu Bitcoin masih murah. Kalau sekarang hard drive itu bisa jadi satu-satunya alasan dia jadi miliarder. Tapi ya udah nggak bisa diambil lagi bro. Cerita ini bukan cuma lucu, tapi juga ngingetin kita buat selalu nyatet dan nge-backup data penting. Gak mau kan kehilangan sesuatu yang berharga cuma karena lupa password. 4. Bitcoin Pizza Day. Pizza yang jadi legenda. Ini nih salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Bitcoin. Tanggal 22 Mei 2010, seorang programmer bernama Laszlo Hanyecz beli 2 pizza seharga 10.000 Bitcoin. Waktu itu, Bitcoin cuma dihargain $41, jadi 10.000 Bitcoin bisa beli 2 pizza. Tapi sekarang, harga 10.000 Bitcoin itu udah setara dengan ratusan juta dolar. Kebayang nggak, bro? Satu transaksi pizza bisa jadi pembelian Bitcoin pertama yang paling mahal sepanjang sejarah. Karena itu, setiap tahun, komunitas Bitcoin merayakan 22 Mei sebagai Bitcoin Pizza Day. Ini jadi momen untuk ngingetin kita semua tentang betapa cepatnya nilai Bitcoin bisa berubah. 5. Bitcoin itu langka, cuman ada 21 juta koin. Salah satu hal yang bikin Bitcoin menarik adalah jumlahnya yang terbatas. Lo tahu nggak, cuma ada 21 juta Bitcoin yang bisa ditambang di dunia ini. Itu artinya Bitcoin nggak bisa dicetak tanpa batas kayak uang biasa. Sampai sekarang, sekitar 19 juta Bitcoin udah beredar, dan sisa 2 juta lagi bakal ditambang dalam beberapa tahun ke depan. Setelah itu, nggak akan ada lagi Bitcoin baru.
Karena sifatnya yang langka dan terbatas, Bitcoin jadi dianggap sebagai digital gold yang nilainya terus meningkat seiring berjalannya waktu. 6. Negara yang berani adopsi Bitcoin, El Salvador, jadi pelopor. El Salvador jadi negara pertama yang bikin Bitcoin jadi mata uang resmi pada tahun 2021. Mereka bahkan mulai bangun Bitcoin City, kota yang sepenuhnya menggunakan teknologi blockchain dan Bitcoin sebagai mata uang utama. Meskipun banyak yang skeptis dan menganggap langkah ini kayak eksperimen, tapi El Salvador berani ngambil risiko. Negara-negara lain juga mulai melirik Bitcoin, walaupun nggak banyak yang berani ngikutin langkah El Salvador. Beberapa negara kayak Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa juga mulai ngebahas tentang regulasi dan integrasi Bitcoin dalam sistem finansial mereka. 7. Proses mining Bitcoin, kerja keras yang nggak mudah. Lu pasti sering dengar kata mining kalau ngomongin Bitcoin kan? Tapi tahu nggak sih, gimana sebenarnya cara kerja mining Bitcoin itu? Mining Bitcoin itu nggak cuma soal mengoperasikan komputer biasa. Lo butuh hardware yang super canggih, kayak ASIC miner, yang konsumsi listriknya gede banget. Bahkan, proses mining Bitcoin ini bisa nyedot listrik sebanyak yang dipakai seluruh negara kecil. Dan karena proses ini membutuhkan banyak energi, banyak banget kritik yang bilang kalau Bitcoin nggak ramah lingkungan. Tapi, sekarang udah mulai banyak tambang yang pakai energi terbarukan, seperti tenaga surya atau tenaga angin, untuk ngurangin dampak buruk ke lingkungan. TAI 8, sekali kirim, nggak bisa dibatalkan. Salah satu keunikan Bitcoin adalah sistemnya yang nggak bisa dibatalkan. Jadi, kalau lo udah transfer Bitcoin ke orang lain, ya udah, itu nggak bisa dibalik lagi. Makanya, sangat penting buat lo cek dengan teliti alamat yang lo tuju sebelum transfer. Nggak ada tombol undo di dunia Bitcoin. Penutupan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari Bitcoin? Sekarang kita udah nge-cover sejarah Bitcoin, cara kerjanya, sampai dengan tantangan dan peluang yang ada. Bitcoin bukan sekadar mata uang digital biasa. Dia udah jadi simbol dari perubahan besar di dunia keuangan. Ini juga jadi pelajaran buat kita semua, bahwa dunia digital itu penuh dengan peluang dan risiko yang harus kita pelajari lebih dalam. Jadi, gimana menurut lo? Apakah Bitcoin ini bakal terus berkembang atau malah kehilangan nilainya? Gue rasa masih banyak hal yang perlu kita bahas lebih dalam, tapi itu di video berikutnya. Ya, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi, supaya lo nggak ketinggalan video-video seru tentang kripto, teknologi, dan dunia digital. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bro. Stay curious, stay smart.